Bab 40-41. Sakit hati gadis CEO. Pagi harinya adalah hari weekend, semua orang tengah beristirahat, melepaskan lelah dari pekerjaan yang menguras tenaga. Pagi yang cerah menyambut pagi yang baik. Pagi ini asisten El sedang berolahraga seperti biasanya. Berangkat menggunakan mobil, karena ia biasanya jogging di taman kota tak jauh dari tempat tinggal Irene. Sampai di sana ia memarkirkan mobilnya. Setelah terparkir ia membuka pintu, tak lupa ia membawa barang yang ia perlukan, lalu ia menutup mobilnya berjalan ke arah taman kota. Sampai di sana ia bergegas lari-lari kecil mengelilingi taman. Setelah mendapat 3 putaran asisten El lalu duduk di bawah pohon. Ia bersandar di pohon sambil memejamkan matanya sejenak. Baru beberapa detik memejamkan matanya, asisten El kembali membuka matanya, karena merasakan ada orang yang duduk di sampingnya. Saat melihat orang itu, asisten El langsung berdiri meninggalkan orang itu, tapi tangan asisten El dicekal orang itu. "Mau kemana?" tanya orang itu. "Lepas," ketus asisten El. "Di sini saja." "Kenapa sih?" tanya orang itu. "Gue bilang lepas." "Ya lepas," kesal asisten El sambil melepaskan cekalan tangannya, "tapi usahanya sia-sia." "Kalau aku gak mau gimana?" ucap orang itu tersenyum. "Kalau lo gak lepasin tangan gue teriak nih," ancam asisten El. "Teriak aja," ucap orang itu. "Tuh, ucap asisten El terpotong karena mulutnya sudah dibekap orang itu. Jangan teriak-teriak," ucap orang itu masih membekap mulut asisten El. "Aku lepas tapi jangan teriak ya," ujar orang itu. Asisten El pun mengangguk. Setelah orang itu melepaskan tangannya, langsung saja asisten El menginjak sekuat tenaga kaki pria itu dan berlari meninggalkan orang itu. "Aduh, sakit sekali," ucap orang itu merintih. "Dasar wanita barbar," gumam orang itu. "Tapi aku suka," kata orang itu tersenyum. Lalu ia juga meninggalkan taman kota dengan berjalan pincang karena injakan asisten El cukup membuat orang merintih kesakitan. Sedangkan asisten El sudah sampai di mobil, ia pun segera membersihkan mulutnya dengan tisu basah, menggosok cukup kuat seakan ada kotoran yang menempel di mulutnya. "Dasar lelaki buaya," umpat asisten El. Menyebalkan, kesal asisten El menghidupkan mesin mobilnya, melajukan mobilnya kembali ke rumah. "Asisten Ken brengsek," umpat asisten El. Ya, orang tadi adalah asisten Ken, yang kebetulan lewat untuk membeli bahan makanan. Tapi saat lewat taman kota ia melihat asisten El, jadi ia memutuskan untuk menghampiri asisten El sejenak sebelum membeli keperluan makan YV. Keesokan pagi harinya, semua orang sudah siap untuk sarapan bersama di meja makan. Sudah ada Mama Andini, Irene dan asisten El, sedangkan Ayah masih membuat pulau pribadinya, alias masih molor. Mereka menikmati sarapan dengan tenang, tak ada pembicaraan sama sekali. "Irene berangkat dulu Ma," pamit Irene berdiri diikuti asisten El. "Iya, hati-hati di jalan," ucap Mama Andini. "Saya permisi Nyonya," pamit asisten El yang dibalas anggukan Mama Andini. Mereka berdua pun berangkat ke kantor. Sampai di kantor Irene masuk ke ruangannya, begitupun juga asisten El. Saat masuk dalam ruangannya, Irene dikagetkan adanya Brian yang sudah duduk di sofa. "Hai sayang, kau sudah datang," sapa Brian berdiri dari duduknya. "Iya sudah, tumben pagi-pagi sudah ada di sini. Ada apa?" ucap Irene menghampiri Brian. "Duduklah, ada yang ingin aku sampaikan padamu," ucap Brian mengajak duduk Irene. "Ada apa?" tanya Irene menatap Brian. "Sebenarnya aku kesini ada yang ingin aku sampaikan padamu," ucap Brian memandang Irene. "Ada apa? Katakanlah," ucap Irene.
Brian diam sejenak lalu tangannya terulur ke wajah Irene. Sebenarnya aku di sini ingin meminta bantuan kepadamu, ucap Brian sambil menyematkan rambut Irene ke belakang kuping. Minta bantuan apa katakan? Mungkin aku bisa membantu, ucap Irene tersenyum memegang tangan Brian yang ada di kepalanya. Tapi aku tak enak padamu, ucap Brian basa-basi. Memang apa? Aku kan pacarmu jadi katakanlah, ucap Irene tersenyum. Sebenarnya aku ingin meminjam uang padamu, ucap Brian melepaskan tangannya lalu bersandar di sandaran sofa. Lebih tepatnya meminta uangmu, batin Brian. Memang berapa yang kamu butuhkan? Tanya Irene. Tidak usahlah aku takut merepotkanmu, ucap Brian pura-pura tak enak hati. Kau tak merepotkanku sungguh, ucap Irene tersenyum. Tapi uangnya tak sedikit, ucap Brian. Berapa memangnya? Tanya Irene penasaran. Kurang lebih 100 juta, ucap Brian pura-pura sedih. 100 juta? Tanya Irene memastikan. Iya, tapi aku tak enak denganmu, ucap Brian. Memang buat apa uang 100 juta, ucap Irene. Tinggal kasih aja sih ribet banget sampai nanya buat apa, batin Brian kesal. Sebenarnya aku ditipu rekan bisnis. Ia memutuskan kontrak secara sepihak jadi aku harus mengganti uang penaltinya, ucap Brian wajahnya dibuat sesedih mungkin. Bagaimana bisa terjadi? Tanya Irene heran, entahlah. Aku juga gak tahu, asal Brian. Lain kali hati-hati kalau menjalin bisnis dengan orang lain, nasihat Irene. Sial, pakai ceramah pula dia, batin Brian menggerutu. Namanya juga manusia pasti ada salahnya, kilah Brian. Terus bagaimana dengan orang itu? Tanya Irene. Entahlah, biar saja dia jadi bagaimana kamu jadi minjamin uang aku, ucap Brian sedikit kesal. Kalau kamu keberatan aku cari pinjaman orang lain aja, ucap Brian beranjak dari duduknya. Oke, tunggu sebentar ya, jangan marah. Ucap Irene menenangkan Brian lalu membuka tasnya mengambil cek lalu memberikan pada Brian. Ini, ada cek 200 juta kau ambil aja gak usah dikembalikan, sisanya buat jaga-jaga kalau nanti ada masalah lain, ucap Irene tersenyum. Ini beneran sayang, ucap Brian berbinar-binar, iya ambil aja, ucap Irene. Terima kasih sayang aku tak tahu harus mengatakan apa, ucap Brian memegang tangan Irene lalu memeluk Irene. Memang takkan aku kembalikan padamu, minta 100 juta dikasih 200 juta, batin Brian tersenyum girang. Uang segitu tak berarti buat Irene, karena ia bisa mendapatkan lebih dari itu setiap harinya. Ya sudah aku kembali ke kantor dulu ya, ucap Brian melepaskan pelukannya. Enggak nanti aja, ucap Irene. Enggak, aku mau menyelesaikan masalah ini dulu, alasan Brian. Oke baiklah hati-hati di jalan ya, ucap Irene tersenyum. Bye-bye sayang, ucap Brian mengecup pipi Irene lalu melangkah keluar meninggalkan Irene. Bisa senang-senang hari ini, batin Brian senang saat sudah di dalam mobilnya. Bab 41. Sore hari di sebuah panti asuhan Permata, Ibu Panti dan Dev bersiap untuk berkunjung ke rumah Irene. Karena dari kemarin Dev terus menanyakan Irene, hingga kemarin malam Dev sampai demam karena saking rindunya Dev dengan Irene. Ibu Panti ayo kita ke rumah kakak cantik, ucap Dev tak sabaran. Sabar dong sayang kita siap-siap dulu, ucap Ibu Panti mengelus rambut Dev. Ibu Panti lama siapnya, gerutu Dev sambil memanyunkan bibirnya. Ibu Panti yang melihat Dev memanyunkan bibirnya tertawa kecil. Sabar ya sayang, Ibu Panti lagi nyiapin kue buat kakak cantik masa kita ke sana enggak bawa apa-apa,
kan kakak cantik udah bantuin kita selama ini, jelas Ibu Panti. Walau tak seberapa yang kita bawa tapi kita kasihnya dengan ikhlas penuh cinta dan kasih sayang, ucap Ibu Panti. Kalau gitu Dev bantuin ya, ucap Dev tersenyum senang. Ibu Panti mengiyakan tawaran Dev. Beberapa saat kemudian mereka sudah menyusun kue buatannya ke rantang makanan lalu ia bersiap menuju rumah Irene. Tika, panggil Ibu Panti yang sudah berada di halaman depan, pada salah satu penjaga panti juga. Iya Bu, ada apa? Ucap Tika menghampiri Ibu Panti meninggalkan anak-anak yang lagi bermain di halaman depan. Aku mau pergi sebentar dengan Dev, kamu tolong jaga anak-anak ya, tolong Ibu Panti. Iya Bu siap, emang Ibu mau kemana? Tanya Tika. Ibu Panti hendak menjawab tapi sudah dijawab cepat oleh Dev. Ke rumah kakak cantik, saut Dev gembira. Wah, Kak Tika tidak diajak nih, ucap Tika mengelus pipi Dev yang gembul. Kakak lain kali aja, Dev mau pergi sama Ibu Panti aja, ucap Dev tersenyum memperlihatkan gigi putihnya. Baiklah, salam buat kakak cantik ya, ucap Tika. Siap Komandan, ucap Dev sambil hormat layaknya prajurit. Tika dan Ibu Panti yang melihatnya pun terkekeh geli. Sudah ayo kita berangkat, ajak Ibu Panti. Let's go, teriak Dev bersemangat. Aku titip anak-anak ya Tik, ucap Ibu Panti. Iya Bu pasti hati-hati di jalan, ucap Tika. Mereka berjalan keluar. Saat menunggu angkutan yang lewat tiba-tiba ada sebuah mobil mewah yang berhenti di depan mereka. Mereka bingung karena tak pernah melihat mobil ini sebelumnya. Setelah mobil berhenti pemilik mobil pun keluar dari mobilnya, lalu menghampiri kedua orang itu yang masih bingung. Selamat sore Ibu, sapa orang itu. Ternyata kamu Nak Davin, ucap Ibu Panti tak kaget. Kenapa Davin bisa kesini? Karena semenjak mengantarkan Dev pulang, Davin sering mengunjungi Panti hampir setiap hari. Kakak ganteng, panggil Dev. Hai handsome, makin hari makin ganteng aja, puji Davin mensejajarkan diri di depan Dev. Iya dong Dev gitu loh, bangga Dev. Ngomong-ngomong mau kemana nih? Tanya Davin sambil mengusap kepala Dev. Mau ke rumah kakak cantik, ucap Dev senang. Oh iya bagaimana kalau kakak anterin, tawar Davin. Sekalian caper sama calon mertua, batin Davin terkikik geli. Tak usah Nak Davin kita naik angkot saja, tolak Ibu Panti karena merasa tak enak karena selama ini Dev juga banyak membantu anak-anak panti. Enggak ngerepotin kok Bu, ucap Davin. Iya Bu kita bareng kakak ganteng aja, jarang-jarang kita naik mobil bagus, ucap Dev. Hus tak boleh ngomong kayak gitu, tegur Ibu Panti. Maaf Ibu Panti, ucap Dev bersalah. Lain kali jangan diulangi lagi ya, kata Ibu Panti. Iya Bu, ucap Dev. Davin yang melihatnya pun hanya tersenyum. Maaf ya Nak Davin, jangan dengarkan omongan Dev, tutur Ibu Panti tak enak hati. Gak apa-apa Bu namanya juga anak kecil, ucap. Davin memaklumi, saya antar saja ya Bu, ajak Davin. Gak usah Nak Davin kita sudah ngerepotin Nak Davin terus, tolak Ibu Panti. Gak ngerepotin kok Bu, ayo, ucap Davin membukakan pintu mobil. Baiklah kalau begitu, sekali lagi terima kasih banyak ya Nak Davin, ucap Ibu Panti berterima kasih. Iya sama-sama Bu, ucap Davin tersenyum. Dev bilang terima kasih sama kakak, ucap Ibu Panti pada Dev. Terima kasih kakak ganteng, ucap Dev. Sama-sama handsome, ucap Davin lalu menutup pintu mobil. Setelah menutup pintu mobil, ia berjalan mengitari mobil lalu membuka pintu mobil. Ia duduk di kursi pengemudi menutup pintunya.
Kau sudah siap handsome? Tanya Davin. Dev siap. Let's go, ucap Dev bersemangat tanpa menunggu lama. Davin Pen melajukan mobilnya menuju kediaman keluarga Irene.